Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Para pelajar Indonesia yang hebat, Ibu akan menyampaikan materi PPKN yang berjudul Peran Tokoh Kebangkitan Nasional dalam Perjuangan Kemerdekaan. Perkembangan nasional dan patriotisme yang mengarah pada upaya untuk melakukan pergerakan nasional dalam rangka melawan penjajah tidak bisa lepas dari peran tokoh kebangkitan nasional dan peran dari berbagai golongan yang ada dalam masyarakat, seperti golongan terpelajar atau kaum cendekiawan, golongan profesional, dan golongan pers. Tersebut diinisiasi oleh beberapa tokoh yang membangkitkan kesadaran bangsa Indonesia untuk bersatu melawan penjajah. Berikut peran tokoh nasional dan peran berbagai elemen bangsa dalam memperjuangkan kemerdekaan. Dr. Wahidin Sudirohusodo. Wahidin Sudirohusodo adalah pemuda Yogyakarta sekaligus anak pribumi pertama yang diterima masuk ke sekolah dasar anak-anak Eropa atau Europees Lager School atau ILS. Sebelum bergabung dengan organisasi Budi Utomo, Wahidin menjalankan tugasnya sebagai dokter cerdas dan pandai bergaul. Seringkali ia mengobati pasien tanpa memungut biaya. Sadar bahwa penjajahan membuat rakyat menderita, Wahidin berupaya membebaskan diri dengan mengajak rakyat supaya cerdas dengan mengikuti pendidikan sekolah. Dua hal yang diperjuangkan Wahidin yaitu memperluas pendidikan dan pengajaran, juga memupuk kesadaran kebangsaan sehingga dirinya sangat antusias berada di Budi Utomo. Dr. Wahidin Sudirohusodo bersama teman-teman seperjuangan mendirikan surat kabar bernama Retno Dumila. Surat kabar ini menggunakan dua bahasa, yaitu bahasa Jawa dan Melayu. Retno Dumilah terbit di Yogyakarta di tahun 1895. Melalui surat kabar inilah, Dr. Wahidin Sudirohusodo menyampaikan pemikiran tentang nasionalisme, pendidikan, kesamaan derajat, dan budi pekerti. Setelah bertemu dengan Sutomo, akhirnya mereka berdua sepakat untuk membuat sebuah organisasi. Organisasi itu adalah Budi Utomo yang lahir pada 20 Mei 1908. Salah satu hal penting yang dilakukan oleh beliau adalah menggunakan organisasi untuk memajukan pendidikan dan mengembalikan martabat bangsa. Dr. Raden Sutomo. Dr. Sutomo merupakan tokoh yang membangkitkan pemuda Indonesia untuk memperjuangkan Indonesia dari tangan penjajah. Dr. Sutomo juga sebagai sosok pendiri organisasi Budi Utomo yang menjadi tanda kebangkitan nasional di Indonesia. Dirinya terus berjuang keliling Indonesia untuk menanamkan rasa memiliki tanah air. Selain sebagai dokter, dirinya juga sangat aktif di organisasi.
bertemu dengan Wahidin Sudirohusodo membuat semangat Sutomo untuk memperjuangkan hak Indonesia semakin kuat. Bersama dengan rekannya itu, beliau mendirikan Budi Utomo. Bahkan Sutomo ditunjuk sebagai ketua organisasi tersebut. Tujuan dibentuknya Budi Utomo adalah untuk memajukan pendidikan dan kebudayaan di Indonesia. Sama seperti Dr. Wahidin Sudirohusodo, Sutomo juga mengabdikan dirinya sebagai dokter untuk masyarakat. Tidak hanya itu, beliau juga aktif di bidang jurnalisme dan sempat menjadi pemimpin di beberapa surat kabar. Dr. Sutomo mendirikan Indonesia Studies Club atau ISC pada tahun 1924. Ini adalah sebuah perkumpulan orang terpelajar di Indonesia. ISC pernah berhasil mendirikan koperasi, bank kredit, dan juga sekolah tenun. Pada tahun 1931, ISC berganti nama menjadi Persatuan Bangsa Indonesia atau PBI. Dan pada bulan Desember tahun 1933, Budi Utomo dan PBI digabung menjadi satu dengan nama Partai Indonesia Raya atau Parinda. Dr. Cipto Mangunkusumo. Cipto Mangunkusumo adalah seorang tokoh pergerakan kemerdekaan Indonesia bersama dengan dua temannya, Ernest Dawes Dekker dan Ki Hajar Dewantara, dikenal sebagai Tiga Serangkai. Dirinya merupakan salah satu tokoh dalam Indis Party, suatu organisasi politik yang pertama kali mencetuskan ide pemerintahan sendiri di tangan penduduk setempat. Cipto Mangunkusumo sudah aktif berorganisasi sejak mengenyam pendidikan di Stovia. Dirinya rajin menyampaikan kritik dan pandangan mengenai Belanda di Indonesia. Dr. Cipto Mangunkusumo memulai karirnya sebagai dokter pemerintah Belanda di Demak. Namun, karena melihat banyak ketidakadilan yang terjadi, beliau sering mengkritik keras Belanda melalui harian The Lokomotif dan Batavia's Nieuwsblad. Belanda yang kesal pun pada akhirnya memberhentikan Dr. Cipto Mangunkusumo dari tugasnya sebagai dokter pemerintah. Disinilah akhirnya beliau bertemu dengan Dawes Dekker dan Ki Hajar Dewantara. Perjuangan ketiga tokoh ini berhasil menumbuhkan rasa semangat juang rakyat Indonesia. Namun pihak Belanda tidak diam dan menangkap ketiga tokoh ini dan mengasingkan mereka ke Belanda. Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara yang lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889 bernama asli Suwardi Suryaningrat. Pada umur 40 tahun, Suwardi Suryaningrat mengubah namanya menjadi Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara kemudian juga aktif berpolitik setelah bergabung dalam Indis Party. Ki Hajar Dewantara merupakan tokoh yang dikenal aktif dalam dunia wartawan. Beliau pernah bekerja di berbagai surat kabar seperti Sedio Tomo, Midden Java, The Express Putusan Hindia, dan masih banyak lagi. Saat bertemu dengan Dawes Dekker dan Cipto Mangunkusumo, mereka bersama membangun Indis Party. Ki Hajar Dewantara pernah membuat sebuah tulisan yang sangat terkenal, yaitu Als ik een Nederlander was, yang artinya seandainya saya seorang Belanda. Selain itu, ada juga tulisan lainnya yang berjudul En voor Allenmar, ook allen voor en, yang artinya satu untuk semua, tapi semua untuk satu juga. Setelah diasingkan ke Belanda, beliau kembali dan mendirikan sekolah bernama National Onderwijs Institute, Taman Siswa atau Perguruan Nasional Taman Siswa. Taman Siswa menjadi lembaga pendidikan pertama yang memberikan kesempatan bagi rakyat pribumi menengah ke bawah untuk memiliki pendidikan yang sama dengan bangsawan.
Douwes-Dekker. Douwes-Dekker memiliki nama lengkap Ernest Douwes-Dekker atau Danudirja Setiabudi. Dirinya adalah salah satu seorang peletak dasar nasionalisme Indonesia di awal abad ke-20. Douwes-Dekker juga seorang penulis yang kritis terhadap kebijakan pemerintah Hindia Belanda. Selain penulis, dirinya juga seorang wartawan serta aktivis politik. Douwes-Dekker juga menggagas nama Nusantara untuk Hindia Belanda yang merdeka. Bersama dengan Cipto Mangunkusumo dan Suwardi Suryaningrat, beliau mendirikan Indis Party. Karena dianggap terlalu keras, pemerintah Belanda membubarkan Indis Party dan 3 tokoh pendirinya ditangkap dan sempat diasingkan ke Belanda. Golongan terpelajar. Golongan terpelajar dalam masyarakat Indonesia saat itu termasuk dalam kelompok elit sebab masih sedikit penduduk yang memperoleh pendidikan. Kesempatan memperoleh pendidikan merupakan kesempatan yang istimewa bagi rakyat Indonesia saat itu. Para kaum terpelajar saat itu membentuk perkumpulan dengan nama Organisasi Pergerakan Nasional. Melalui organisasi tersebut, golongan terpelajar berusaha menanamkan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa, menanamkan nasionalisme, menanamkan semangat untuk memprioritaskan segalanya demi kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi. Golongan profesional. Golongan profesional adalah mereka yang memiliki profesi tertentu sebagai guru dan dokter. Peran guru dalam menggerakkan kesadaran kebangsaan yaitu guru merupakan ujung tombak perjuangan bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaannya dan berjuang memajukan bangsa dari keterbelakangan. Guru memberikan pendidikan dan pengajaran kepada generasi penerus bangsa melalui lembaga-lembaga pendidikan. Melalui lembaga pendidikan tersebut, guru menanamkan rasa kebangsaan dan nasionalisme. Guru membangun dan membangkitkan kesadaran nasional bangsa Indonesia. Guru mendidik dan melahirkan tokoh pejuang. Guru membangkitkan semangat perjuangan bangsa untuk mencapai kemerdekaan. Peran dokter dalam menggerakkan kesadaran kebangsaan yaitu pada masa awal kolonial, dokter memiliki hubungan yang sangat dekat dengan kehidupan rakyat. Dokter dapat merasakan kesengsaraan dan penderitaan yang dialami oleh rakyat Indonesia akibat dari berbagai tekanan dan penindasan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda. Ketergerakan hati mereka diwujudkan melalui perjuangan dengan membentuk wadah organisasi yang bersifat sosial dan budaya yang diberi nama Budi Utomo yang didirikan pada tanggal 20 Mei 1908. Golongan pers. Peran pers dalam menggerakkan kesadaran kebangsaan yaitu melalui surat kabar terdapat pendidikan politik, sebab melalui surat kabar dimuat isu-isu mengenai masalah politik yang berkembang. Melalui surat kabar memperluas pengetahuan bagi para pembacanya dan membentuk opini publik. Pendidikan politik yang disalurkan melalui surat kabar menumbuhkan pemikiran dan dapat membangkitkan kesadaran nasional. Surat kabar merupakan media komunikasi paling potensial untuk membuat berita. Meskipun pada masa itu surat kabar dibatasi oleh pemerintah kolonial, tetapi melalui surat kabar, segala informasi tentang pergerakan perjuangan bangsa dapat diinformasikan kepada masyarakat. Demikian pembahasan materi kali ini. Sampai jumpa lagi anak-anak hebat yang soleh dan soleha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.